Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, sampai saat hari ini tak ada henti-hentinya, tak pernah henti-hentinya kita selalu menyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih menikmati rasa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Amin. Sholawat serta salam tak lain hanya aku persembahkan, kita persembahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah memperjuangkan kita sehingga kita saat ini bisa menikmati yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Majelis Jamiah Ruwet Cirebon yang berada dimanapun saja, ini kita hanya sekedar belajar bersama-sama, bukan untuk mengajari siapapun, tapi kita belajar bersama-sama, yaitu introspeksi diri kita sendiri. Banyak hal-hal yang kita tidak ketahui, sehingga dengan adanya kita mau belajar bersama-sama, insya Allah akan menjadi tahu dan akan memperbaiki apa yang jadi kekurangan kita. Di sini saya coba akan menerangkan tentang perubahan dalam diri kita karena adanya pengawasan dari Allah. Dan pengawasan Allah itu melihat kita bukan karena dari gantengnya kita, bukan dari eloknya kita, bukan dari cantiknya kita, bukan karena bodinya yang luar biasa, tapi karena dilihat yaitu hatinya kitanya. Sebenarnya video ini adalah video lanjutan dari yang kemarin pengajian malam Selasa, belajar bersama-sama dengan orang-orang majelis. Kosakatanya hadis la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kita semua, kalian semua, dan tidak juga bentuk rupa kalian. Jadi Gusti Allah itu tidak melihat kepada Anda karena dari tubuh Anda atau rupanya Anda, itu tidak dilihat dari segi itunya. Kalau toh memang itu perbuatannya baik, maka baik pula lah hatinya. Tapi dasarnya perbuatan baik itu yaitu timbul dari hati, bukan dari rupa kita. Karena badan kita, jasad kita itu akan mengikuti apa kata hati kita, walaupun sekecil apapun. Maksudnya Allah tidak memberikan pahala atas dasar keelokan atau kehebatan atau kecantikan atau bodinya itu luar biasa, rupanya ganteng atau cantik, bukan. Bukan memberikan pahala dari segi itu. Karena tubuh kita itu bukan menjadi acuan, bukan menjadi acuan bahwa Anda itu tubuhnya bagus,
rupanya ganteng, rupanya cantik, itu bukan jadi acuan untuk ibadah. Tapi yang jadi acuan adalah hati kita seperti apa. Karena banyak orang yang tubuhnya ganteng, wajahnya ganteng, wajahnya cantik, tubuhnya oke. Ada yang karena manfaatkan dari segi itu untuk dijadikan sesuatu yang menghasilkan. Entah itu dari perbuatan apa, nggak tahu saya. Itu ada. Tapi kalau timbul dari hati, menunjukkan sesuatu perbuatan yang baik, maka itulah jasad yang kita emban ini akan mengikuti apa kata hati kita. Jadi tubuh kita ini bukan menjadi acuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pemberian pahala, bukan, tapi hati kita. Yang diperhitungkan, yang jadi acuan dalam ini adalah amal soleh. Amal soleh itu berarti amal yang sudah ada, direncanakan atau tidak direncanakan, tapi dari timbul hati yang lurus. Dan amal soleh tersebut akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa apabila bisa memanfaatkan daripada pengetahuan ilmu agama atau pengetahuan ilmu-ilmu yang lainnya. Karena sesuatu yang positif akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa bagi orang-orang yang kreatif positif. Artinya orang itu mau memanfaatkan pemberian Allah, dimanfaatkan dengan hal-hal yang baik. Jadi banyak ada orang yang rupanya tidak baik, rupanya itu jelek, rupanya itu tidak cantik, tapi hatinya sangat cantik, hatinya sangat ganteng, hatinya sangat jujur. Itu ada pula yang seperti itu. Jadi bukan berarti orang yang cantik itu adalah jahat, bukan. Alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau orang yang ganteng hatinya pula juga bagus. Orang yang cantik hatinya juga cantik. Itu sangat luar biasa. Dan tidak menutup kemungkinan orang yang rupanya jelek juga hatinya cantik, hatinya bagus. Jadi kita itu tidak boleh memandang siapapun kepada orang lain melihat karena casingnya. Oh, itu orangnya ganteng, orang perbuatan kayak itu mungkin kelihatannya, tapi belum tentu. Ada orang yang jelek. Oh, orang itu jelek banget tapi hatinya halus, sholat dan selalu beramal. Itu melebihi dari orang yang ganteng dan orang yang cantik. Nah, pahala amal soleh itu timbul dari hati yang tulus, yang ikhlas, dan itu melalui proses. Dengan proses itulah karena ada niat. Hadis hasannya innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal yang kita kerjakan itu pasti berhubungannya dengan niat yang baik. Tidak mungkin tidak ada niat yang baik. Apakah niat itu timbul dari karena kita melihat? Apakah karena kita itu memang sudah jadi kebiasaan kita berbuat baik? Itulah hati kitanya seperti apa.
Yang terpenting dalam hal ini, jangan kita melihat setiap orang atau kita mempunyai niat pengen berbuat baik karena kita memperbaiki badan dulu, atau kita melihatnya jasadnya dulu. Jasadnya orang itu bagus atau itu orang zahirnya bagus, lalu orang itu akan jadi bagus pula, tidak tentu. Dan kalau kita mempunyai keniatan untuk memperbaiki diri, jangan kita karena kita lagi di saat sakit saja. Contohnya, ya Allah, kalau saya diberi kesempatan kesembuhan, atau saya ini diberi sembuh dari hasil kecelakaan atau musibah, nanti saya akan berbuat sesuatu yang baik. Itu tidak boleh seperti itu. Karena yang dari awal, sebelum kita kecelakaan, sebelum kita apapun, maka yang harus diperbaiki itu adalah hatinya kita dulu. Maka dari itulah, kalau hatinya kita baik, maka jasad kita, tubuh kita ini akan mengikuti keniatan hati kita, apapun itu. Tapi belum tentu jasadnya kita kadang-kala sudah sembuh, terus orang itu mau memperbaiki, belum tentu. Banyak orang sekarang, setelah orang itu sakit dari kesembuhannya, yang tadinya mengatakan, ya Allah berikanlah saya kesempatan, kalau saya diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, saya akan berubah menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Tapi kenyataannya setelah Anda mendapatkan, Anda apa yang diinginkan itu sudah tercapai, tetap aja tidak berubah. Banyak orang seperti itu. Contoh, banyak orang-orang yang termasuk adalah orang-orang yang munafik. Sebelum jadi seperti apa? Ngomongnya nanti saya akan membela rakyat, saya akan memberikan kesejahteraan kepada rakyat, saya akan benar-benar mengabdi kepada rakyat. Tapi setelah jadi, karena duduknya di kursi bludru yang enak didudukin, akhirnya orang itu tidak didengar, tidak mendengarkan. Itu termasuknya orang yang kelihatannya bagus, orang yang banyak hartanya, tapi kenyataannya orang itu hatinya busuk, hatinya mati dalam satu perbuatan kebenaran. Jadi kalau mau memperbaiki, perbaikilah hatinya, maka belajarlah ilmu adab. Dengan ilmu adab itu sendiri kita akan merubah semuanya. Karena ilmu adab itu selalu pasti berhubungannya, yaitu dengan ilmu syar'i, ilmu syariat Islam, yang mana yang baik diperjalankan, yang tidak baik tidak boleh dijalankan, dan menghargai hukum apapun. Itu di dalam Islam. Islam itu enak, fleksibel. Tidak harus seperti ini. Anda contohnya sholat, berdiri tidak bisa duduk. Tidak bisa duduk, ya otomatis tidur. Tidur ya silakan sambil isyarat, sambil rujat-rujat. Tapi kalau sudah isyarat, tidurnya tidak bisa bergerak, maka silakan pakainya isyarat. Kalau isyarat tidak bisa, ya otomatis disolatkan. Itu Islam enak, minta ampun. Tapi banyak orang-orang yang menjalankan Islam, yang merasa banyak dirinya Islam, tapi kayaknya tuh susah banget, mahal. Tapi untuk beli sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak disukai oleh iblis, orang itu membelinya walaupun itu mahal harganya. Padahal di lingkungan neraka itulah kesenangan dunia. Mereka malah senang. Untuk berbuat baik itu tidak ada modalnya belajar. Tidak ada modal materi macam-macam. Yang namanya belajar ilmu agama. Kalau Anda tidak bisa modal, datang kepada kiai. Kalau Anda punya rezeki, berbagilah dengan Pak Yai. Bukan Anda bayar, tapi berbagilah rezeki dari Allah dengan Pak Yai. Kalau Anda dihitung dari per huruf untuk belajar ke kiai, mahal. Per huruf. Itu
itu sudah berapa dinar? Kalau Pak Yainya ngomongnya banyak banget, itu sudah berapa? Anda punya kekayaan berapa miliar pun akan habis. Itulah di dalam Islam sangat luar biasa ditekankan dalam untuk pembelajaran ulama ataupun ustadz atau apapun, itu disuruh belajar tawadhu. Jika hati seseorang baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Kenapa? Orang itu dipakai adabnya, adab menghadapi Allah, maka orang itu bisa menempatkan bagaimana mengagungkan asmanya Allah. Adab menghadap sedang mengagungkan asmanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu akan jadi senang, indah. Karena apa? Wa mahabbatan wa fihi wa syaitan. Di dalam cinta, disitulah ada kerinduan yang menggebu-gebu, seperti rindunya kita kepada seorang kekasih yang luar biasa. Di dalam hati ada adab menghadapi para guru, sehingga kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu adab kita akan belajar dengan ilmu apapun, maka akan cepat dipahami ilmu apapun. Dengan adab kita menghormati orang tua, itu sudah menjadi kewajiban kita, maka kita pun akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dengan adab kita menghadapi orang lain, itu semua bagian daripada menghormati. Lainnya adalah menghormati diri kita sendiri. Jadi sangat luar biasa, sangat indah mempelajari adab. Dengan hati kita yang diperbaiki dengan ilmu adab, maka semuanya akan menjadi indah apapun itu. Karena adab adalah obat pelipur lara dari segala apapun. Semoga keterangan ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan dianggap saya ini adalah mengajari, tapi saya ini hanya sekedar belajar bersama-sama. Mari kita ambil manfaatnya, yang tidak manfaat jangan kita ambil. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.